Wajahmu bukan milik Korea Utara. Kenapa dia itu lahir di Korea Utara? CG benar-benar serakah. Melihat line up-nya sepertinya Keplo akan menang. Treasure melakukannya dengan hebat. Bagaimana bisa 12 dari mereka melakukannya dengan baik? Annyeonghaseyo Chungdul, Yusokim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek kaca dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi ke bebek kaca, keep fighting guys, don't give up. Nah, Cungdul, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk bro subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah Cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang K-netizen yang dianggap oleh netizen internasional itu hanya peduli tentang visual saja. Kenapa netizen internasional dapat berpendapat seperti itu? Nah Cinggu, kronologinya kayak gini. Kalian tuh pasti tahu bahwa Olimpiade Beijing 2022 ya, itu kan udah over nih, udah selesai. Dan setelah Olimpiade Beijing ini selesai, muncullah nih artikel-artikel yang dapat kalian lihat di berbagai portal berita, khususnya portal berita K-pop, kayak All K-pop misalnya. Itu banyak banget netizen-netizen Korea yang membahas tentang visual dari para atlet di sana. Contoh nih, ada beberapa sih, aku ambil 2 contoh artikel. Untuk artikel pertama adalah tentang seorang skater yang bernama Cha Jeon-hwan. Seperti yang kalian lihat, judulnya figur skater Cha Jeon-hwan itu buat netizen menggila saat muncul di berita dengan rambut pendek. Jadi untuk Cha Jeon-hwan sendiri, pada tanggal 16 Februari, netizen Korea itu membahas tentang kemunculan figur skater Cha Jeon-hwan di suatu acara berita Korea Selatan. Walau dia pakai masker, aurak tampanan Cha Jeon-hwan itu masih dapat membuat netizen tergila-gila. Terlebih dengan penampilan rambutnya yang pendek, banyak netizen yang berkata, ada apa dengan wajahnya? Kenapa? Karena terlalu tampan dan memanggil Cha Jeon-hwan sebagai seorang pangeran. Dan Cinggu, nggak hanya Cha Jeon-hwan saja, tapi ada juga atlet dari Korea Utara. Nah, untuk atlet dari Korea Utara itu namanya adalah Kim Byul-sung. Jadi untuk Kim Byul-sung itu muncul di berita utama baru-baru ini karena ia tampil sebagai atlet nasional Korea Utara dan telah memikat pemirsa di negara tetangga. Dia yang mudah menonjol dari kerumunan atlet Korea Utara lainnya dengan matanya yang besar dan juga alisnya yang menonjol. Netizen Korea itu dengan cepat jatuh cinta pada skater ini dan juga berkumpul di komunitas online untuk mengungkapkan pemikiran mereka tentang atlet nasional Korea Utara tersebut. Adapun untuk komentar-komentar dari K-netizen tentang bagaimana visual dari Kim Byul-sung adalah seperti yang berikut ini. Coba kita lihat bersama-sama. Saya mengklik postingan ini, berpikir betapa tampannya dia. Dan wow, dia emang sangat tampan. Wow, dia sangat tampan. Jika Anda memutuskan untuk membelot dari Korea Utara dan datang ke Korea Selatan, aku akan membelikanmu makanan. Wajahmu bukan milik Korea Utara. Namamu juga keren. Kita perlu menyatukan Korea. Dia sangat tampan. Kenapa dia itu lahir di Korea Utara? Dia harus membelot ke Korea Selatan secepatnya. Dia akan sangat populer di sini. Dan ada juga yang berkomentar, dia akan syuting iklan jika dia orang Korea Selatan. Dan Cinggu melihat bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea tadi. Berikut adalah pendapat-pendapat dari netizen internasional. Coba kita lihat bersama-sama bagaimana pendapat mereka. By the way, ini tuh bukan dari netizen Indonesia, tapi komentarnya ini udah aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wah, dangkal banget ya, dia itu harus membelot karena dia itu tampan. Saya kira kita hanya mengabaikan banyak orang di North Korea yang menghadapi kehidupan yang begitu sulit jika mereka tidak menarik. Mengatakan dia bukan milik negara asalnya sendiri hanya karena penampilannya sangat kacau. Dia tidak akan pernah melihat komentar itu karena alasan yang jelas. Tapi jangan menyuruh seseorang untuk membelot hanya berdasarkan fitur visual mereka yang aneh. Dan saya tahu itu lelucon, tapi saya merasa seperti mereka bersungguh-sungguh. Kemana dia akan pergi? Para pembelot memiliki waktu yang sangat sulit untuk diterima. Di atas itu mereka juga punya waktu yang sulit untuk berasimilasi ke dalam masyarakat di mana mereka tiba-tiba punya hak untuk memilih sesuatu untuk diri mereka sendiri. Orang Korea Selatan itu masih menghakimi Korea Utara. Meskipun itu bukan kesalahan warga Korea Utara, dikarenakan hidup dengan cara mereka hidup. Sangat kacau bagaimana beberapa orang berpikir bahwa menjalani kehidupan yang dijalani orang Korea Utara adalah pilihan yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Mereka dipaksa untuk menjalani kehidupan seperti itu dan mungkin ketidakpatuhan sama dengan mati ataupun berada di camp pengasingan. Ini sangat ngeri kehidupan yang dangkal. Sejujurnya semua orang peduli dengan visual. Ada seorang pria di Inggris yang ngekill orang karena dia mengemudi dalam keadaan mabuk dan orang-orang mengatakan bahwa mereka harus melepaskannya karena ketampanannya. Oh ya, aku inget ya dengan kasus itu, jujur aku juga sangat miris dengan hal tersebut. Kayak bener-bener zaman sekarang tuh ya guys ya, visual itu emang menjadi salah satu hal yang benar-benar kayak penting banget. Contoh nih kayak kasus yang itu ya, ini juga membuktikan bahwa bukan hanya orang Korea saja. Aku nggak ngebela orang Korsel atau gimana ya, tapi ini juga membuktikan kepada kita semua bahwa di zaman sekarang
semua orang, gak hanya orang Korea, terutama juga dari orang-orang Indonesia banyak juga yang peduli dengan visual. Karena kemarin seperti komentar yang aku baca itu juga miris banget. Bapaknya itu loh guys, bayangin bagaimana perasaan bapaknya di saat kehilangan putri dan juga istrinya sekaligus. Tapi orang-orang di sosial media banyak yang ngebela si cowok gitu ya kan, tanpa memikirkan bagaimana perasaan si bapak ini yang kehilangan keluarganya karena cowok tersebut tampan. Oh dia tampan, oh visualnya wow banget, aduh sayang banget ya, waduh tampan banget, dia itu baik loh, dia ini loh berani loh dia ngakuin. Pokoknya kayak what is this gitu. Jadi kak bener-bener nyesek banget guys, serius deh. So ini membuktikan kepada kita semua bahwa memang gak hanya di Korea tapi juga di belahan dunia yang lain itu sangat peduli dengan yang namanya visual. Tapi untuk komentar yang dari Korea tadi itu juga tidak dapat dibenarkan, meskipun itu juga bercandaan. Menurut aku menyuruh seseorang untuk membelot dikarenakan dia itu punya visual, I mean that's not right juga, ya nggak sih? Karena di saat mereka membelot itu nggak mudah banget. Yang pertama, mereka nanti pas membelot bisa aja mendapatkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Bisa aja mereka meninggal di tengah jalan, who knows. Yang kedua, mereka juga meninggalkan keluarga mereka yang ada di Korea Utara, dan itu juga sangat berat. Bayangkan kalau kalian membelot dan juga meninggalkan bagaimana keluarga kalian, gimana perasaannya. Apapun itu, terlepas ini bercandaan atau enggak, tapi menurut aku ini emang agak kurang tepat sama sekali. Dan well, gimana pendapat kalian? Nanti langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk berita berikutnya, ada berita dari Mnet yang telah mengumumkan daftar lengkap untuk line up Queendom 2. Jadi pada tanggal 21 Februari waktu Korea Selatan, Mnet telah mengungkapkan daftar lengkap artis yang berpartisipasi untuk Queendom 2. Nah, line up-nya itu ada Brave Girls, lalu ada Cosmic Girls, Keplo, Luna, Hyolyn, dan juga BBG. Dan mereka akan tampil sebagai peserta unggulan di dalam program tersebut. Dan acara ini akan ditayangkan perdana pada tanggal 31 Maret pukul 21.20 waktu Korea Selatan. Sementara itu, untuk serial Queendom pertama kali tayang pada musim gugur tahun 2019 dengan line up-nya antara lain ada Park Bom, lalu ada AOA, Mamamoo, Loveless, Oh My Girl, dan juga G-Idol. Dan Desember lalu, stasiun siaran juga memutuskan untuk memulai musim baru mengingat kesuksesan musim pertama. Namun dicinggu beberapa dari netizen Korea Selatan mengaku kecewa, yang mana pada awalnya mereka berharap idol grup inilah yang akan menjadi bagian dari Queendom 2. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen Korea antara lain seperti yang berikut ini. Saya berharap Wiki Miki akan muncul. Saya tahu Keplo sangat populer di kalangan grup rookie. Kenapa mereka masih ada di line up? CG benar-benar serakah. Melihat line up-nya sepertinya Keplo akan menang. Jadi saya menantikan penampilan mereka. Saya pikir ini adalah program untuk mempromosikan Keplo deh. Kenapa Itzy dan Wiki Miki nggak ada ya? Line up-nya lebih buruk dari season 1. Saya menantikan Cosmic Girl. Ada banyak panggung yang ingin saya lihat. Sepertinya mereka mempromosikan Keplo. Line up-nya mengecewakan. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik yang berikutnya ada berita yang kurang mengenakan, datanya dari Woods aka Cho Seung-yeon yang telah membatalkan jadwalnya setelah dinyatakan positif COVID-19. Nah, baru-baru ini Yahoo Entertainment secara resmi mengumumkan melalui PNKP resmi dari Woods untuk memberitahu bahwa ia telah dites positif COVID-19. Nah, menurut pernyataan tersebut, sang idol mulai mengalami demam dan juga gejala pilek ringan selama akhir pekan dan juga dinyatakan positif COVID-19 melalui tes antigen cepat. Dia kemudian dinyatakan positif melalui tes PCR yang dia lakukan di rumah sakit dan diberitahu pada tanggal 21 Februari waktu Korea Selatan. Dan saat ini ia mengasingkan diri di rumah dan telah membatalkan semua jadwalnya yang akan datang, termasuk penampilannya di SBS Power FM Wendy Siang Street. Sementara itu, Yahoo Entertainment meyakinkan para fans bahwa mereka akan mematuhi pedoman pemerintah untuk memastikan pemulihan cepat dari Woods. Sekali lagi, get well soon untuk Woods, semoga dapat segera pulih ya. Dan cinggu, di sisi lain ada kabar yang baik dari Yeji. Jadi baru-baru ini Yeji dikabarkan telah resmi pulih dari COVID-19. Nah cinggu, pada tanggal 21 Februari waktu Korea Selatan, JYP Entertainment telah turun ke PNKP resmi ITZY untuk mengumumkan bahwa Yeji menyelesaikan karantina rumah 7 hari wajibnya dan dibebaskan dari isolasi diri pada tengah malam pada tanggal 19 Februari. Nah, selama minggu perawatannya dia hanya mengalami gejala ringan, yaitu demam dan juga dapat melanjutkan aktivitas mulai tanggal 20 Februari. Sementara itu, Yeji merupakan satu dari 3 member ITZY yang dinyatakan positif COVID-19 pada pekan lalu. Dia juga sudah sembuh total, sedangkan Chaeryeong masih di karantina. Dan cinggu, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang Treasure. Jadi baru-baru ini video penampilan untuk Jigjin itu sudah dirilis dan banyak dari netizen Korea yang terpukau dengan penampilan live vokal dari para member Treasure yang debak.
Nah, seorang netizen yang nampaknya adalah seorang fans, Divan, itu mengaku terpukau dengan penampilan live dari member Treasure dalam special stage untuk Jigjin. OP menuliskan, video penampilan special stage baru saja diposting tengah malam dan itu langsung. Aku pikir itu akan sulit ya menyanyi secara langsung karena koreografinya sulit. Treasure melakukannya dengan hebat. Aku tahu Treasure selalu bagus dalam penampilan live, tapi aku menyadarinya lagi setelah menonton video penampilan ini. Jadi aku berharap banyak orang yang mengetahuinya setelah menonton video tersebut. Treasure comeback dengan lagu berjudul Jigjin setelah setahun, tolong nantikan ke depannya. Track bisanya juga bagus loh, jadi tolong banyak dengarkan ya. Dan cukup melihat postingan dari netizen tersebut, berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea yang lain. Langsung aja kita lihat bersama-sama. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang, live Treasure itu sangat bagus, sangat disayangkan tidak ada promosi acara musik minggu ini, tapi kita akan menunggu hingga minggu depan demi ini. Koreografi kali ini benar-benar sulit, tapi itu live. Center ending Yoon Jae-hyuk. Perkenalkan peri bahu 50 cm Kim Jong Kyo, rambut merah Yoshi. Aku ingin tahu apakah mereka benar-benar baik di atas panggung. Bagaimana bisa 12 dari mereka melakukannya dengan baik? Ya, karena itu adalah YG Entertainment, mereka juga melatihnya dengan tidak main-main. Jadi, of course, penampilan mereka juga keren banget. Penampilan live mereka sangat gila, mereka benar-benar bagus. Tapi sekarang mereka lebih baik dari era My Treasure. Penampilan live-nya sangat gila. Kamu melakukan penampilan live sambil melakukan koreografi itu. Aku tidak sabar menunggu kalian di acara music. Oh, kalian bagus. Tidak mudah loh untuk menonton secara live seperti itu. Akhir-akhir ini kami menghabiskan banyak waktu untuk memilih kandidat di acara musik juga. Kau hebat dalam hal itu. Ini benar-benar YG. And the last komentar, YG adalah YG. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian setelah melihat bagaimana penampilan langsung dari para member Treasure? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan masih berbicara tentang Treasure, baru-baru ini netizen kembali menyoroti keterampilan menulis lagu dari Bang Yedam Treasure setelah Darari mendapatkan respon hangat. Nah, untuk informasi saja, Darari merupakan salah satu lagu di album Treasure The Second Step Chapter 1. Lagu tersebut merupakan lagu debut dari Bang Yedam sebagai penulis lirik, komposer, dan juga vokal produser di album Treasure. Bang Yedam juga dinyatakan telah membuat Darari sejak 3 tahun lalu, atau tepatnya pada tahun 2019, dan itu sebelum Treasure melakukan debut. Meskipun bukan merupakan lagu utama, Darari mendapatkan respon hangat dari netizen. Bahkan nih Cinggu, reporter dari situs Dong A merekomendasikan lagu ini sebagai lagu yang harus didengarkan musim ini, bersanding dengan lagu dari penyanyi lain seperti A-Pink, Taeyeon, BBG, Wonpil, dan juga Epic High. Adapun untuk sang reporter menuliskan, Jigjin merupakan lagu dengan karisma yang kuat seperti lagu YG pada umumnya, tapi apakah kalian sudah mendengarkan Darari? Sangat cocok loh untuk didengarkan untuk musim ini. Itu terdengar fresh. Adapun untuk netizen-netizen di komunitas online berkomentar, lagunya benar-benar tipeku deh. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Bang Yedam ya? Aku fansnya sejak lama dan Yedam punya banyak lagu bagus yang tidak dirilis seperti Born to Love You dan juga In Any Way. Dia berumur 17 tahun ketika menulis lagu itu. Melihatnya sukses membuatku bertanya-tanya, apa yang kulakukan ya di hidupku? Treasure, mari berjalan di jalan berbunga. Aku selalu lebih suka bisa mereka. Hul, ini akan sukses jika jadi lagu utama. Aku mengetahui lagu ini dari TikTok karena banyak yang menggunakannya. Serius, bahkan untuk magel ya, itu terdengar bagus dan juga segar. Mungkin ada dari kalian yang masih bingung apa itu magel. Jadi magel ini merupakan sebutan untuk orang-orang yang non K-pop atau non fans. Ntar kalau aku mungkin ada salah langsung aja koreksi ya. Dan Cinggu ada juga yang berkomentar, aku terkejut mereka punya lagu seperti ini. Bukankah ini harusnya menjadi hits ya? Dan ada juga yang berkomentar, selera musik Yedam sangat bagus. Bukankah orang-orang juga mendengarkan lagu Shawn dulu dikarenakan dia ya? Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung saja komen di kolom komentar. Nah, Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.